Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi, pada kesempatan kita kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan fitur mail merge yang ada di Microsoft Word. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa kegunaan dari fitur ini? Jadi, fitur ini tuh berguna untuk mempermudah kita memindahkan suatu data ke dalam satu dokumen. Contoh dokumennya itu seperti sertifikat, raport, dan juga surat-suratan. Dan fitur ini tuh mempercepat pemindahan data dengan otomatis. Oke, teman-teman, di sini contoh yang aku pakai ini adalah dengan dokumen raport untuk siswa. Dan data-datanya yang sudah saya siapkan itu ada nama-nama siswa, terus ada NISN-nya, dan juga nilai-nilai mereka. Mungkin tanpa berlama-lama, kita bisa langsung masuk ke tutorialnya. Oke, jadi teman-teman seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita ini perlu menyiapkan dokumen yang mau diisi dan juga data-datanya. Nah, untuk data-datanya bebas apa saja sesuai dengan kebutuhan dari dokumennya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke langkah pertama. Sebelum kita mengedit dokumennya, kita perlu menutup Excel yang isinya ada data-datanya. Ini harus dipastikan tertutup ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita buka dokumen Word-nya. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke bagian mailings, lalu kita pilih bagian select recipients, kita pilih use an editing list. Nah, di sini kita harus memasukkan data yang ada di Excel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Aku masukin di sini, kita pilih ini. Oke, lalu ketika Excel-nya sudah terhubung, di Word kita akan ditampilkan seperti ini. Nah, kalau misalnya sheets-nya ada 2, itu bakalan ada 2 pilihan, tapi kalau cuma 1, cuman ini aja berarti. Kita langsung aja pencet OK. Oke teman-teman, setelah kita pencet OK, kita harus memilih ya, datanya itu mau ditaruh di mana. Untuk nama-namanya, aku mau taruh di bagian nama siswa, dan NISN-nya kita taruh di NIS, di NISN, dan nilai-nilainya di bagian tabel ini. Nah, untuk memasukkan data-data yang sudah kita siapkan, kita perlu pergi ke fitur Insert Merge File. Kita pencet, di sini ada pilihannya. Untuk bagian nama siswa, saya pilih nama. Lalu di bagian NISN, kita pilih NISN-nya. Lalu di data-datanya, data-data nilainya kita pilih nilai yang sudah kita siapkan tadi. Nah, oke teman-teman, di sini semua datanya sudah terisi. Dan kalau misalnya kita mau lihat previewnya, kita bisa pencet ke bagian preview result. Kita pencet ya teman-teman. Nah, ini langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan nama siswanya, NISN-nya, dan juga nilai-nilai mereka. Kalau misalnya mau lihat data yang lain, kita bisa pencet di bagian ini. Kita geser aja, ini berubah kan. Jadi namanya jadi Ahmad Zaki Ramadan, terus NISN-nya berubah, nilai-nilainya juga berubah. Kalau kita mau lihat yang lain, tinggal diklik di sini aja. Nah, kalau misalnya ada data yang mau kita ubah, itu kita nggak perlu pergi ke Excel-nya, kita tinggal pergi ke bagian ini, kita pencet, lalu kita pilih data yang ini. Pencet bagian sini, kita pencet edit. Lalu kita misalnya mau ubah di nama Dava ini, kita ubah namanya jadi Wahyu. Oke, kita pencet OK. Yes. Dan nanti langsung kelihatan. Nah, di sini datanya sudah berubah ya teman-teman. Jadi yang sudah kita edit muncul di sini. Dan kalau misalnya dirasa semua data-datanya sudah benar dan ingin di-print, kalian bisa pencet ke fitur Finish and Merge. Kita pencet Print Document.
Lalu sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Kalau misalnya mau print semuanya, kalian tinggal pencet all, pilih yang A. Kalau mau hanya mengprint halaman yang sedang kita buka di sini, kita pilih current record. Dan kalau misalnya mau mengprint beberapa bagian aja atau beberapa dokumen, kita tinggal pencet di bagian sini. Lalu kita pencet OK. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar. Jadi maafkan kalau misalnya ada kesalahan. Makasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.